Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan dengan tema bergereja dalam kasih dan relasi. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 13 dan 14 mengatakan, "Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar." Mari kita merenungkan firman Tuhan dan mari kita mempersiapkan diri untuk kita boleh bersama-sama hadir dalam persekutuan bersama Yesus Kristus. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah
ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami saat ini Tuhan, dengan kerendahan hati mengakui bahwa kami adalah manusia yang terbatas. Kami rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu, karena itu biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, supaya kami boleh mengerti isi dari firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 14 dimulai dari ayatnya yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita yang berbahagia, bukan hanya kita yang mendengarkan, tapi juga menghidupinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah bergereja dalam kasih dan relasi. Kita akan belajar tentang sebuah relasi yang terjalin antara Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Dalam relasi ketiganya ini, jika kita belajar tentang sebuah gerakan yang dinamakan perikoresis, kita akan bisa melihat bagaimana ketiga pribadi ini berelasi dalam satu persekutuan. Kita sebagai GKI menghayati bahwa Trinitas atau relasi antara Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak terpisah dalam tiga pribadi atau relasi yang tidak memisahkan ketiganya, melainkan ketiganya bersatu di dalam sebuah persekutuan dan membentuk sebuah gerakan. Itulah mungkin yang bisa dikatakan sebagai perikoresis. Kita sebagai orang percaya seringkali kita hanya bersekutu kebaktian sebagai formalitas. Namun demikian, pernahkah kita menyadari relasi yang selama ini terjalin di dalam gereja? Mari kita ingat lagi, bagaimana pola relasi yang selama ini terjadi di dalam gereja kita. Relasi antar sama jemaat, relasi antara majelis dengan jemaat,
Begitu juga dengan komisi-komisi. Bagaimana relasi yang selama ini terjalin? Apakah sudah ada komunikasi yang baik atau hanya sebatas formalitas? Seringkali kita pergi ke gereja tanpa memikirkan relasi tersebut. Relasi yang terjalin antara kita dengan sesama manusia. Begitu kita keluar dari gereja ini, masihkah kita memikirkan antara kita dengan manusia yang lain yang berada di luar gereja ini? Seringkali juga kita bersikap egois, hanya memikirkan relasi antara kita dengan Tuhan, antara saya atau keakuan dengan Tuhan, tanpa memikirkan relasi kita dengan sesama kita. Hari ini kita belajar bahwa di dalam relasi yang disebut dengan perikoresis, Yesus juga mengajak manusia untuk hadir di dalamnya. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa ia ada di dalam kita dan kita di dalam Yesus. Berarti secara tidak langsung Allah menunjukkan dirinya, Allah menunjukkan eksistensinya, dan eksistensi tersebut bukan eksistensi yang terpisah, tapi kita hadir di dalamnya. Jadi jika ada yang mengatakan selama ini bahwa Allah terpisah dengan kita, Yesus terpisah dengan kita, padahal kita sudah hidup di dalam Yesus. Kita sudah ada di dalam relasi bersama Allah tersebut. Tapi seringkali kita membedakan apa yang bisa menyatukan relasi tersebut, apa yang bisa menyatukan diri kita dengan Tuhan, dengan Allah, yaitu dengan kasih. Di ayat 15 kita melihat, jikalau kamu mengasihi aku. Kasih merupakan sebuah hal yang mempersatukan kita. Yang tidak hanya mempersatukan antara manusia dengan Allah, tapi juga manusia dengan sesama manusia. Jika tidak ada kasih, bagaimana kita dapat hidup berdampingan dengan manusia yang lain? Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita mengingat relasi yang terjadi di dalam gereja kita. Apakah di dalam gereja relasi yang terjalin merupakan relasi yang tulus, atau ada sebuah kata-kata atau ada sebuah ungkapan yang isinya adalah friends with benefit? Apa artinya? Ketika kita menjalin pertemanan dengan orang lain, seringkali kita tidak melandasinya dengan kasih. Pertemanan terjalin hanya karena ada maksud lain. Jika kita mengharapkan sesuatu, manusia seringkali seperti itu. Apalagi dengan Tuhan. Seringkali jika kita menginginkan sesuatu, kita mempunyai harapan, kita mempunyai hal yang kita ingin miliki, seringkali kita berusaha menjalin relasi sedekat mungkin dengan Tuhan. Macam-macam cara kita menjalin relasi dengan Tuhan. Ada yang berpuasa, ada yang berdoa pagi, siang, malam. Tapi setelah keinginannya terpenuhi, masihkah relasi tersebut dipelihara? Begitu juga dengan sesama manusia. Seringkali kita mendekati orang lain atau orang lain dekat kepada kita jika ada maunya. Jika ada yang diinginkan. Tapi seandainya kita yang membutuhkan pertolongan, kita baru akan melihat siapa yang menjadi teman kita. Di saat kita susah, di saat kita menderita, justru yang benar-benar sahabat, mereka hadir mendampingi kita. Dalam situasi seperti ini, di saat kita beraktivitas di rumah, banyak yang baru menyadari bahwa relasi di dalam keluarga selama ini kurang terjalin. Orang tua tidak mengenal anaknya, anak juga tidak mengenal orang tua. Mengenal dalam arti mengerti apa yang anak-anak pikirkan, apa yang orang tua pikirkan. Relasi dalam keluarga selama ini ternyata terjalin hanya dengan apa yang nampak. Bayangkan, jika kita masih beraktivitas seperti sedia kala, berapa banyak waktu yang kita miliki untuk berrelasi dengan keluarga kita. Berapa banyak waktu yang kita miliki untuk bertemu dengan anak, dengan istri,
dengan orang tua, dengan suami, dan lain-lain. Berapa banyak waktu yang kita miliki untuk kita bisa bertegur sapa dengan tetangga di sebelah rumah? Berapa banyak waktu yang kita miliki untuk kita bisa bercerita dengan orang tua kita, dengan anak-anak, dengan keluarga yang ada di dalam rumah? Ternyata selama ini kita kurang memiliki waktu tersebut. Kita baru menyadari, oh ternyata orang tua saya seperti ini, ternyata anak saya seperti ini. Itulah yang baru kita sadari ketika kita baru mengerti apa arti dari sebuah relasi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam kesederhanaan, di dalam masa pandemi seperti saat ini, mungkin banyak pelajaran yang baru kita sadari, yang baru kita mengerti di dalam kehidupan kita. Banyak pelajaran-pelajaran baru di dalam kehidupan ini yang kita dapatkan. Jangan pernah berpikir bahwa di dalam rumah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam rumah kita seperti di penjara. Di dalam rumah kita seperti diisolasi. Padahal inilah waktu yang tepat untuk kita saling mengenal satu dengan yang lain. Inilah waktu yang tepat untuk kita menjalin relasi dengan Tuhan. Berapa banyak waktu yang kita miliki untuk Tuhan sebelum adanya pembatasan-pembatasan sosial ini, sebelum adanya social distancing. Berapa banyak waktu yang kita miliki untuk kita menjalin relasi dengan Tuhan? Berapa kali sehari kita berdoa? Berdoa apakah hanya sekedar formalitas? Ketika kita bangun tidur, ketika kita ingin tidur, ketika kita ingin makan, berapa kali kita berdoa dalam sehari? Mari kita renungkan, di dalam doa tersebut sudahkah kita menjalin relasi dengan Tuhan? Bagaimana kita dapat menyadari relasi tersebut? Yaitu dengan membangun relasi dengan sesama. Karena Tuhan hadir, bukan ada di atas kita, di samping kanan atau kiri atau di belakang, tapi kita hadir di dalam Tuhan dan Tuhan hadir di dalam kita. Di dalam Tuhan bukan hanya kita sendiri, tapi kita bersama-sama dengan umat lain. Bersama-sama dengan orang-orang lain yang percaya kepada Tuhan. Kita hadir dalam sebuah persekutuan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita membangun persekutuan tersebut di dalam rumah kita masing-masing. Kita menjalin persekutuan di dalam komunitas kita menjalin persekutuan di dalam gereja kita, supaya apa? Supaya kita lebih mengenal orang lain. Dan kita tidak hanya egois menjalin relasi antara diri sendiri dengan Tuhan, tapi kita juga bersama-sama dengan komunitas kita menjalin relasi dengan Tuhan. Supaya dalam satu gerakan perikoresis itu kita benar-benar hadir, kita benar-benar ikut dalam satu gerakan itu, dan kita benar-benar hadir bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan hadir bersama dengan kita. Mari sama-sama kita merenungkannya. Mari sama-sama kita memikirkan orang lain yang tidak dapat berkumpul bersama keluarga. Kita pikirkan orang lain yang tidak dapat mudik atau pulang kampung. Kita pikirkan orang lain yang harus bekerja di rumah sakit. Bagaimana kita menjalin relasi dengan orang-orang seperti itu. Orang-orang yang benar-benar membutuhkan, orang-orang yang rindu akan sebuah relasi. Bagaimana caranya kita membantu mereka? Salah satu caranya adalah dengan tetap di rumah dan menjaga kesehatan. Supaya para medis dapat kembali berkumpul dengan keluarganya, orang-orang dapat kembali bekerja, dan orang-orang yang rindu untuk pulang ke kampung halaman dapat pulang ke kampung halaman. Jika pandemi ini selesai, bagaimana caranya supaya pandemi ini bisa mereda? Yaitu dengan usaha kita. Usaha kita, bukan usaha dari orang lain, bukan usaha dari orang-orang yang kita harapkan, tapi kita sendiri juga melakukan usaha-usaha tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal lain yang harus kita ingat adalah Tuhan menjanjikan penghibur, Tuhan menjanjikan Roh Kudus yang akan hadir untuk hidup bersama-sama dengan kita, untuk kita bekerja bersama, kita bergerak bersama, kita beraktivitas bersama
dengan Roh Kudus. Maka jangan pernah melupakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita senantiasa dituntun oleh Roh Kudus supaya kita tetap berada di jalan Tuhan. Mari sama-sama kita bangun relasi tersebut. Mari kita bangun pertemanan tersebut. Mari kita bangun persahabatan tersebut. Baik itu di rumah, bahkan sampai ke gereja. Gereja yang hidup adalah gereja yang berelasi. Gereja yang tidak hanya membangun relasi antar jemaat, tapi juga dengan dunia luar. Gereja yang membangun relasi dengan masyarakat. Sudahkah gereja kita memiliki relasi dengan masyarakat? Sudahkah gereja kita memiliki relasi yang baik dengan tetangga di kanan dan kiri, dengan umat beragama lain, dengan masyarakat yang sehari-hari beraktivitas di sekitar gereja kita? Sudahkah relasi tersebut terwujud? Siapa yang mewujudkannya? Bukan cuma majelis, bukan cuma karyawan atau pekerja, tapi kita semua yang dapat mewujudkannya. Mewujudkan relasi yang tulus, relasi yang tidak mengharapkan sesuatu dari orang lain, tapi benar-benar kita membangun relasi karena kasih. Mari kita mengingat, sudahkah relasi tersebut dibangun di rumah antara kita dengan pasangan, dengan anak, dengan saudara, dengan orang tua? Sudahkah relasi tersebut diciptakan? Sudahkah relasi tersebut nyata? Dan bagaimana kita dapat menyadari relasi tersebut? Mari kita belajar sama-sama tentang kasih. Mari kita mengungkapkan kasih tersebut dengan bahasa kasih kita masing-masing. Karena setiap orang memiliki bahasa kasih. Dan tentu dengan pertolongan dari Tuhan, kasih tersebut bisa benar-benar terwujud nyatakan. Kita sudah mewujudkannya, salah satunya dengan cara mengumpulkan donasi, mengumpulkan bahan pangan, mengumpulkan sembako untuk kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah cara kita menjalin relasi dengan orang lain, dengan masyarakat. Lalu apalagi yang sekarang bisa kita lakukan? Mari kita berkreasi bersama. Mari kita munculkan kreativitas-kreativitas kita untuk kita dapat berelasi, mewujudkan relasi itu ke dalam atau keluar, karena Tuhan mengharapkan hal itu. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas relasi yang terjalin antara diri kami secara pribadi dengan Engkau, maupun antara kami dengan sesama kami. Karena itu Tuhan, kami memohon pertolongan dari Engkau, supaya kami bisa mewujudkan relasi berdasarkan kasih dengan sesama kami, dengan keluarga kami. Tolong kami Tuhan, apabila selama ini kami memiliki konflik dengan keluarga, dengan orang lain, dengan tetangga. Tolong kami agar kami mampu memiliki relasi yang baik dan kami mampu menyelesaikan setiap konflik yang terjadi antara kami dengan orang-orang yang kami kasihi. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau menyertai bangsa ini di dalam perjuangan untuk melawan pandemi. Tuhan, Engkau yang berkati para pemimpin. Biarlah mereka bisa membuat satu kebijakan yang baik, bisa memikirkan masyarakatnya, bisa memikirkan tentang kemakmuran dan juga ketentraman. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap orang yang saat ini tengah menjalani ibadah puasa. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan hikmat kepada mereka, Engkau juga yang memberikan hikmat kepada kami supaya kami boleh memiliki toleransi yang baik, kami memiliki relasi yang baik, dan kami bisa saling mendukung. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi GKI Wonosobo. Tuhan, kiranya berkati gereja ini agar dapat menjadi gereja yang bisa menyatakan kasih-Mu, yang bisa menyatakan relasi dengan umat beragama lain, dengan masyarakat di sekitar, dan dengan seluruh ciptaan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang menjadi tenaga medis. Engkau yang menjaga mereka, Engkau yang
melindungi mereka dan Engkau yang memberi kekuatan kepada mereka. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang saat ini tengah berjuang melawan pandemi, yang tengah berjuang melawan rasa sakit, yang tengah berjuang melawan rasa bosan. Tuhan, kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami pribadi. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang dapat menyatakan relasi berdasarkan kasih. Tolong kami dan mampukan kami Tuhan, supaya kami dapat menyatakan kasih-Mu. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati, yang penuh dengan hikmat. Di dalam berelasi dengan sesama kami, Tuhan, Engkau yang berkati kami, supaya relasi tersebut tidak hanya terjadi antara kami dengan orang lain, tapi juga lingkungan kami, dan juga lingkup yang lebih luas. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami alaskan doa ini di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang ku miliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ibadah kita hari ini telah selesai, tapi bukan berarti tindakan kita berakhir sampai di sini, melainkan kita baru saja memulai ibadah yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Untuk kita dapat menyatakan relasi berdasarkan kasih, untuk kita dapat mewujudkan kasih tersebut bagi sesama kita manusia. Dan kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan kini kita menerima berkat dari Tuhan. Semoga Allah Sang Sumber Pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.